Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar terkait dengan obat kemoterapeutika. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah mampu menjelaskan terkait dengan definisi kemoterapeutik. Yang kedua yaitu mampu menjelaskan ruang lingkup kemoterapeutik. Kemoterapi pada bahasan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan definisi dari kemoterapi serta kelompok obat dari kemoterapi. Kemoterapi ada yang bersifat bakterisid dan bakteriostatik. Kemudian obat-obat dalam golongan atau kelompok kemoterapi ini terdiri dari antibiotik, sulfonamid, antiparasit, antivirus, antineoplastik, dan yang lain-lain. Kemoterapi ini sendiri merupakan suatu obat atau zat yang berasal dari bahan kimia yang dapat memberantas dan menyembuhkan penyakit atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, amuba, fungi, protozoa, cacing, dan lain-lain tanpa merusak jaringan tubuh manusia. Beberapa golongan dari kemoterapi yaitu dibedakan berdasarkan aktivitas terhadap bakteri, maka kemoterapi ini dibedakan menjadi bakterisida dan bakteriostatik. Bakterisida itu sendiri merupakan obat yang pada dosis lazim berkhasiat untuk mematikan hama. Contohnya ada fenol, ada yodium, dan sublimat. Adapun bakteriostatik yaitu suatu obat yang pada dosis lazim akan berkhasiat menghentikan pertumbuhan dan pembiakan dari bakteri. Sedang pemusnahan selanjutnya dilakukan oleh tubuh secara fagositosis. Fagositosis adalah kuman yang menyebabkan infeksi tersebut akan masuk dan dimakan oleh leukosit atau sel-sel daya tahan tubuh yang lain. Contohnya yaitu antibiotik spektrum yang sempit. Antibiotik ini dalam bahasa Latin terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah anti yang berarti lawan dan bios yang berarti hidup. Jadi antibiotik dapat diartikan menjadi zat-zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi dan bakteri, yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba jenis lain. Dan toksisitas terhadap manusia relatif kecil. Penggolongan antibiotik berdasarkan luas aktivitas kerjanya, maka dibedakan menjadi narrow spectrum atau obat yang memiliki aktivitas yang relatif sempit. Biasanya itu hanya satu atau beberapa jenis bakteri saja yang bisa diatasi dengan antibiotik narrow spectrum. Misalnya adalah erythromycin, kanamycin, clindamycin, di mana clindamycin hanya dapat membunuh bakteri gram positif. Kemudian ada streptomycin, ada gentamicin. Sedangkan gentamicin ini hanya dapat digunakan pada bakteri gram negatif saja. Yang berikutnya adalah antibiotik dengan broad spectrum atau aktivitas yang lebih luas. Obat ini bisa memiliki khasiat terhadap semua jenis bakteri, baik bakteri gram positif maupun gram negatif. Contohnya yaitu ada ampicillin, cephalosporin, dan chloramphenicol. Efek samping dari antibiotik ini yang pertama yaitu terjadi sensitasi. Jadi antibiotik akan menjadi lebih peka jika digunakan secara topikal dan dapat menyebabkan pasien menjadi hipersensitif atau mengalami reaksi alergi. Kemudian apabila ada antibiotik yang sama digunakan secara sistemik, maka kemungkinan terjadi alergi ini sangat besar.
Pencegahan dari sensitasi adalah antibiotik tertentu tidak digunakan dalam bentuk topikal. Yang kedua yaitu efek samping berupa resistensi, yaitu suatu sifat tidak terganggunya kehidupan sel bakteri oleh antibiotik atau bakteri dapat melawan antibiotik yang telah diberikan atau yang digunakan. Penyebabnya yaitu bisa dikarenakan dosisnya kurang tepat, waktu terapinya kurang, aturan pakainya tidak tepat, atau obat dapat dirusak oleh enzim-enzim tertentu yang dimiliki oleh bakteri. Cara mencegahnya yaitu kita harus menggunakan antibiotik sesuai dengan anjuran dokter dan kita perlu menggunakan antibiotik dengan bijak dan cermat. Yang berikutnya yaitu terkait efek samping suprainfeksi. Suprainfeksi ini merupakan infeksi sekunder dengan parasit yang berlainan yang timbul di atas infeksi primer. Biasanya disebabkan karena penggunaan antibiotik yang jangka panjang, kemudian dosis antibiotik yang kurang, sistem imun pasien yang menggunakan antibiotik itu menjadi terganggu, kemudian juga bisa disebabkan karena penggunaan antibiotik spektrum luas, sehingga bisa mempengaruhi keseimbangan flora normal atau bakteri yang memang ada di dalam tubuh kita, misalnya di dalam usus, saluran napas, dan kemih. Kelompok mikroorganisme yang lebih kuat dan resisten kehilangan saingan sehingga menjadi lebih dominan dan terjadi infeksi baru. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kita harus mengawasi, memantau ada tidaknya gejala terkait suprainfeksi tersebut. Kemudian, kita perlu melakukan pemberian antibiotik yang narrow spektrum dibandingkan dengan broad spektrum. Dan penggunaan antibiotik harus dibatasi sebaiknya kurang dari 1 minggu, yaitu maksimal 5 hari dengan dosis yang rasional. Beberapa golongan antibiotik yang pertama yaitu golongan penisilin, kemudian ada cefalosporin, aminoglycoside, chloramphenicol, tetrasiklin, makrolida, rifampicin, dan asam fusidat, serta ada beberapa golongan lainnya. Yang pertama yaitu terkait sulfonamid. Sulfonamid ini merupakan antimikroba yang digunakan secara sistemis maupun topikal untuk beberapa penyakit infeksi dan memiliki aktivitas sebagai bakteriostatik dan memiliki spektrum yang luas. Kemudian, sulfonamid ini merupakan terapi utama sebelum antibiotik ditemukan. Indikasi untuk sulfonamid ini yaitu untuk meningitis, untuk disentri basiler, kemudian untuk radang usus, untuk infeksi usus, infeksi saluran kemih, dan beberapa infeksi lainnya. Efek samping dari sulfonamid ini sendiri yang pertama, yang paling utama yaitu adanya kerusakan pada sel-sel darah merah. Bisa terjadi agranulositosis, anemia aplastik, dan hemolitik. Sedangkan efek samping lainnya bisa terjadi reaksi alergi dan gangguan pada saluran kemih, yaitu dengan pembentukan kristal urea. Untuk menghindari terjadinya kristal urea, maka kita perlu menambahkan beberapa obat yang dapat melarutkan senyawa kristal seperti natrium bikarbonat, kemudian mengkonsumsi air putih yang banyak dengan minimal 1,5 liter per hari, kemudian dengan membuat preparat kombinasi. Ada sulfadiazin, sulfamerazin, dan sulfamezatin. Berikut adalah beberapa nama generik dan nama dagang dari sulfonamid yang ada di pasaran. Yang berikutnya yaitu terkait dengan antiparasit. Antiparasit ini obat-obat yang digunakan untuk membunuh penyakit yang disebabkan oleh parasit. Parasit itu apa saja?
Ada malaria, amuba, cacing, dan fungi atau jamur. Yang pertama yaitu anti-malaria atau obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit malaria oleh parasit bersel tunggal yaitu protozoa. Malaria ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Kemudian gejalanya yaitu demam, menggigil, nyeri kepala, nyeri otot. Kemudian ada pembesaran pada hepar sehingga pasien mengalami mual dan muntah serta terjadi anemia. Antimalaria ini dibagi menjadi obat profilaksis untuk pencegahan, obat kuratif atau penyembuh, kemudian obat pencegah kambuh dan obat-obat pembunuh gametosit. Berikut adalah beberapa nama obat anti-malaria. Ada sulfadoxin, pirimetamin, kloroquin, quinin, dan quinini etikarbonat. Yang berikutnya yaitu terkait dengan anti-amuba. Jadi, dia penyakit yang disebabkan oleh protozoa atau mikroorganisme bersel tunggal. Biasanya penyakit terkait dengan amuba ini biasanya menyerang usus dengan gejala itu diare berlendir atau kita bisa sering menyebutnya disentri, kemudian disertai dengan kejang-kejang dan nyeri perut, serta mulas pada buang air besar. Apabila pengobatannya tidak tepat, maka penyakit diare berlendir ini bisa menjalar ke organ lain seperti hati, sehingga ada peradangan di dalam hati yang disebut hepatitis amuba. Hepatitis yang disebabkan oleh amuba. Berikut adalah beberapa jenis obat yang termasuk dalam anti-amuba. Yang pertama yaitu kloroquin fosfat, metronidazole, tinidazole, nimorazole, sekidazole. Adapun yang paling familiar yaitu adalah metronidazole. Untuk materi terkait kemoterapika, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.